Give it to me. Yeah. Go, 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 go! You're just another black man in Africa, all right? Halo sobat pecinta film, balik lagi di Atafaza Channel. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang dirilis pada tahun 2006 berjudul Blood Diamond. Film ini mengangkat kisah nyata dari konflik perang saudara yang terjadi di salah satu negara yang berada di benua Afrika, Sierra Leone. Konflik yang terjadi hampir satu dekade ini menyebabkan setidaknya lebih dari 300.000 nyawa melayang. Film yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, dan Jennifer Connelly ini meraih 5 penghargaan pada Academy Award di tahun 2007. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita bahas alur ceritanya. Sierra Leone 1999. Solomon Fandi dan keluarganya tinggal di pemukiman nelayan yang berada di pesisir pantai. Kondisi perang yang sedang terjadi di negaranya tak menyurutkan Solomon untuk memberikan motivasi kepada putra pertamanya bernama dia agar terus bersekolah dan belajar demi masa depannya. Namun ketenangan desa di mana mereka tinggal berubah seketika dengan kedatangan pasukan pemberontak. Secara membabi buta para pemberontak ini menembaki warga sipil yang ada di sana. Solomon pun berusaha untuk menyelamatkan nyawa keluarganya. Namun sayangnya ia harus berpisah dengan mereka karena tertangkap ketika berusaha melarikan diri. Solomon dan warga sipil yang ditangkap oleh para pemberontak ini ditawan dan dipaksa untuk bekerja di tambang-tambang berlian yang mereka kuasai. Scene kemudian berganti. Kita akan diperkenalkan dengan sosok Danny Archer yang merupakan seorang tentara bayaran. Ia terlihat mendatangi salah satu markas pemberontak. Lewat Archer lah selama ini para pemberontak mendapatkan senjata yang ditukar dengan berlian yang mereka dapatkan. Saat hendak menyelundupkan berlian yang ia dapatkan dari para pemberontak ke Liberia, di perbatasan Archer diberhentikan oleh pasukan pemerintah yang sedang berpatroli. Petugas menemukan berlian yang hendak diselundupkan Archer pada salah satu hewan ternak yang dibawanya. Ia lalu ditangkap dan dipenjara oleh pasukan pemerintah karena terbukti berusaha menyelundupkan berlian. Sementara itu Solomon beserta tawanan lainnya terlihat sedang mencari berlian di area pertambangan. Ia menemukan berlian berwarna merah muda yang ukurannya lebih besar dari berlian-berlian yang biasanya ditemukan di sana. Solomon memanfaatkan kelengahan penjaga saat salah satu mesin generator mengalami kerusakan. Ia lantas menyembunyikan berlian tersebut di sela-sela jari kakinya dan meminta izin untuk buang air besar kepada petugas yang sedang berjaga. Saat ia hendak menguburkan berlian yang ia dapatkan tersebut, aksinya dipergoki oleh pimpinan pemberontak. Beruntungnya di saat yang bersamaan, area tambang tersebut diserang oleh pasukan pemerintah. Pimpinan pemberontak itu pun terpental akibat ledakan granat yang jatuh di dekatnya. Solomon kemudian berhasil menguburkan berlian tersebut sebelum akhirnya ia ditangkap oleh pasukan pemerintah. Di dalam penjara inilah Archer mendengar percakapan antara Solomon dengan pimpinan pemberontak tentang berlian merah muda yang ditemukan di area pertambangan. Hal ini tentu saja menarik perhatian Archer. Archer kemudian dibebaskan berkat bantuan Kolonel Kodzi. Ia lantas menceritakan kepada rekannya tentang berlian yang ia dengar di dalam penjara. Karena inilah ia juga meminta kepada rekannya untuk membebaskan Solomon dari dalam penjara. Lalu Archer bertemu seorang wanita asal Amerika bernama Maddie Bowen. Maddie adalah seorang wartawan yang sedang bertugas dan menjalani misi kemanusiaan di sana. Selain itu, Maddie juga sedang mencari fakta tentang penyelundupan berlian yang menyebabkan konflik di Sierra Leone tak kunjung usai. Archer terlihat kurang menyukai Maddie saat ia mengetahui bahwa Maddie adalah seorang wartawan. Kabar tentang berlian merah muda yang ditemukan oleh Solomon pun akhirnya sampai ke telinga Kolonel Kodzi. Ia lalu memanggil dan memerintahkan Archer untuk menemukan berlian tersebut. Sementara itu setelah bebas dari dalam penjara, Solomon mendatangi kamp-kamp pengungsian untuk mencari keberadaan istri dan ketiga anaknya.
Namun usaha yang dilakukan Solomon tidak menuaikan hasil. Karena di sisi lain, ternyata istri dan ketiga anaknya belum berhasil menyelamatkan diri ke lokasi pengungsian. Bahkan dia yang merupakan putra pertama Solomon tertangkap oleh pasukan pemberontak. Dia dan anak-anak yang ditangkap oleh para pemberontak disiksa dan diberikan pendidikan militer untuk dijadikan bagian dari pasukan mereka. Sambil mencari di mana keberadaan keluarganya, Solomon bekerja di salah satu hotel yang berada di Freetown. Beberapa hari kemudian, media-media lokal maupun internasional memberitakan bahwa sebagian besar wilayah Sierra Leone telah berhasil dikuasai oleh pasukan pemberontak. Bahkan kemungkinan besar para pemberontak ini akan tiba dan menyerang kota Freetown yang merupakan ibu kota dan juga pusat pemerintahan. Pemerintah pun memperketat keamanan dengan menambah jumlah personil tentara yang disiagakan untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh para pemberontak. Archer lantas menemui Solomon dan bertanya tentang berlian yang ia dengar sewaktu di dalam penjara. Archer pun berjanji membantu Solomon untuk menemukan keluarganya, asalkan ia menceritakan dan memberitahu lokasi di mana ia menyembunyikan berlian yang telah ia temukan tersebut. Di saat yang bersamaan, pasukan pemberontak tiba di kota Freetown. Sama seperti ketika melakukan serangan di desa tempat Solomon tinggal. Dengan membabi buta, para pemberontak ini menembaki masyarakat sipil yang ada di sana. Mereka berdua pun berlari dan berusaha untuk menyelamatkan diri dengan bersembunyi di salah satu rumah warga bersama beberapa warga sipil lainnya. Pasukan pemerintah yang tak sebanding jumlahnya dengan jumlah pasukan pemberontak menyebabkan Freetown pada hari itu jatuh ke tangan pemberontak. Bahkan pasukan pemerintah yang menyerahkan diri pun dieksekusi mati oleh para pemberontak. Peristiwa ini menjadi catatan paling kelam dalam konflik yang terjadi sejak 1991 di Sierra Leone. Memanfaatkan kelengahan para pemberontak yang sedang berpesta, mereka berdua pun akhirnya berhasil melarikan diri dan keluar dari kota Freetown. Mereka berjalan menuju ke kamp pengungsian yang berada di Lungi bersama beberapa orang yang berhasil keluar dari kota Freetown. Setibanya di kamp pengungsian, Archer meminta tolong kepada seorang wartawan untuk menghubungi Maddie Bowen. Tak lama kemudian Maddie pun datang menemui Archer. Archer mengatakan pada Maddie bahwa ia akan menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang penyelundupan berlian, asalkan Maddie mau membantunya untuk mencari tahu di mana keberadaan keluarga Solomon. Setelah mendapatkan informasi di mana keberadaan keluarga Solomon, mereka pun akhirnya berangkat menuju ke kamp pengungsian yang berada di Guinea. Disinilah akhirnya Solomon bertemu kembali dengan istri dan anak-anaknya. Namun kebahagiaan yang awalnya terlihat di wajah Solomon berubah menjadi raut wajah kebingungan saat ia menyadari bahwa dia putra pertamanya tidak berada di sana. Istrinya menceritakan bahwa dia ditangkap oleh para pasukan pemberontak saat berusaha menyelamatkan diri ke lokasi pengungsian. Kabar ini tentu saja membuat Solomon bersedih atas apa yang terjadi kepada putra pertamanya. Setelah kembali lagi ke Lungi, Archer menepati janjinya kepada Maddie dengan menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang penyelundupan berlian yang selama ini terjadi di Sierra Leone. Setelah mendengar informasi yang ia dapat dari Archer, Maddie pun mengajak mereka berdua untuk ikut bersama rombongan wartawan menuju ke zona evakuasi yang berada di Kano. Perjalanan mereka terhenti saat mobil tentara yang mengawal mereka meledak akibat ranjau yang dipasang oleh para pemberontak. Suasana semakin mencekam saat para pemberontak menembaki mobil yang berisi rombongan wartawan tersebut. Tak ada satupun dari rombongan wartawan asing yang berada di dalam bis yang berhasil selamat. Posisi mobil mereka yang berada paling belakang membuat mereka akhirnya berhasil kabur dan selamat dalam serangan tersebut. Setelah melalui perjalanan yang sangat menegangkan, mereka pun akhirnya tiba di zona evakuasi. Di sini Archer melarang Maddie untuk ikut melanjutkan perjalanan bersama mereka, karena perjalanan yang akan mereka lakukan dapat mengancam keselamatan nyawa Maddie. Maddie pun akhirnya berpisah dengan mereka dan kembali ke negaranya. Sementara itu, berbekal perlengkapan yang ia curi dari gudang senjata yang ada di sana, mereka berdua akhirnya melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi tambang untuk menemukan berlian yang mereka cari. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan iring-iringan mobil yang mengangkut para pemberontak.
Solomon melihat dia putra pertamanya ada di dalam salah satu mobil yang melintas tepat di hadapannya. Secara spontan ia pun berteriak memanggil anaknya tersebut. Namun teriakan ini membuat para pemberontak menembaki dan mengejar mereka berdua. Dengan bersembunyi di semak-semak hutan, mereka pun akhirnya berhasil selamat dari pengejaran para pemberontak. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya tiba di lokasi pertambangan. Mereka berdua memantau lokasi tambang tersebut dari atas bukit. Setelah melakukan pengintaian, Archer pun kemudian menghubungi dan memberitahu lokasi keberadaan tambang tersebut kepada Kolonel Kodzi. Sambil menunggu datangnya bantuan yang diperkirakan akan tiba keesokan harinya, Archer meminta Solomon untuk tidak kembali melakukan hal-hal bodoh yang dapat mengancam keselamatan nyawa mereka. Namun di malam harinya, Archer terkejut karena Solomon ternyata tidak berada di sampingnya. Solomon ternyata menyusup ke kamp pemberontak untuk mencari keberadaan anaknya. Usaha yang ia lakukan kali ini tidak sia-sia, karena ia berhasil menemukan dia putra pertamanya. Namun sayangnya dia yang sudah terpengaruh dan dicuci otaknya oleh para pemberontak tidak mengakui Solomon sebagai ayahnya. Solomon pun akhirnya ditangkap oleh para pemberontak. Keesokan harinya pasukan yang dipimpin Kolonel Kodzi melakukan penyerbuan ke lokasi pertambangan tersebut. Dengan persiapan yang matang dan juga peralatan yang canggih, dalam waktu singkat pasukan yang dipimpinnya pun berhasil menguasai area pertambangan tersebut. Lalu Solomon diminta untuk memberitahukan lokasi di mana ia mengubur berlian yang telah ia temukan. Melihat gelagat yang tidak baik pada diri Kolonel Kodzi, Archer kemudian memberikan sebuah isyarat kepada Solomon. Mengerti akan isyarat yang diberikan oleh Archer, Solomon kemudian memukul Kolonel Kodzi dengan pacul yang ada di tangannya. Mereka pun berhasil melumpuhkan Kolonel Kodzi dan beberapa pengawalnya. Solomon kemudian menggali tanah di lokasi berlian yang ia sembunyikan, hingga pada akhirnya ia mendapatkan kembali berlian yang sebelumnya ia temukan. Archer baru tersadar bahwa dirinya terkena tembakan saat baku tembak dengan Kolonel Kodzi dan beberapa pengawalnya. Setelah mendapatkan berlian tersebut, mereka pun melarikan diri dari pengejaran anak buah Kolonel Kodzi. Namun luka tembak yang dialami Archer membuatnya tak sanggup lagi untuk terus melarikan diri. Ia pun lantas memberikan berlian tersebut kepada Solomon dan memintanya untuk menghubungi Maddie. Atas permintaan Archer inilah, Solomon dan anaknya pun akhirnya meninggalkan Archer seorang diri di sana. Sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Archer menghubungi Maddie dan memberitahukan kondisi yang ia alami saat ini. Di bagian akhir film ini, Maddie dan Solomon akhirnya berhasil membongkar praktek penyelundupan berlian yang selama ini menjadi penyebab terjadinya konflik di Sierra Leone. Organisasi Perdagangan Dunia pun sejak saat itu akhirnya bersepakat untuk tidak memperjualbelikan berlian-berlian yang berasal dari negara-negara yang sedang terjadi konflik peperangan seperti Sierra Leone. Lalu film pun berakhir. Demikianlah pembahasan alur cerita film kita pada kesempatan kali ini. Buat sobat pecinta film yang menyukai video-video dari kami, jangan lupa untuk mensubscribe dan menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa lagi pada video kami berikutnya.